pada siang hari ini, buat segala sesuatu yang telah Kau berikan buat kami, terutama buat tempat yang telah Kau berikan buat kami untuk kami boleh menyelenggarakan ucapan syukur untuk menutup tahun ajaran 2021-2022. Kami mohon penyertaan-Mu, Kau pimpin acara demi acara hingga berlangsung sampai selesai dengan penuh rahmat daripada Allah. Tuhan pimpin hati setiap kami, agar kiranya pikiran kami, hati kami boleh digugah oleh kebenaran firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, baik Bapak Ibu, saya karena agak relax saya pakai kursi dulu ya. Oke, kita akan coba baca firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas 19, Injil Lukas 19, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-27. Ini agak panjang Bapak Ibu, jadi kita baca bersaut-sautan. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Oke, 1, 2, 3. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Bapak Ibu ganjil, saya genap ya. 1, 2, 3. Umpama tentang untuk mereka yang Iya. Ulangi. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Bapak Ibu ganjil, saya genap. 1, 2, 3. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab Dia sudah dekat ke Yerusalem, dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia mengambil 10 orang hambanya dan memberikan 10 dinar pada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau lagi orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang, 17 silakan. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan tahu, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tahu. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, maka uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, maka kembaliku aku tidak akan mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang dia suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Oke, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan mengenai bagaimana ada kelompok di dalam pembacaan kita pada siang hari ini mengenai perumpamaan mina. Di sini masing-masing setiap orang dipanggil 10 orang, masing-masing dapat 1 mina sampai orang yang ke-10. Lalu dipanggillah beberapa orang menjadi kelompok-kelompok menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah satu yang menghasilkan 10,
Yang kedua adalah kelompok yang satu menghasilkan 5, dan yang kelompok ketiga adalah satu tetap menghasilkan 1 atau tidak menghasilkan apapun. Pada bagian ini kita akan melihat bahwa ada 3 kategori. Ada 3 kategori. Yang satu menghasilkan 10 diberikan titel atau kredit bahwa yang setia, hambaku yang setia. Sedangkan kelompok 2 yang menghasilkan 5 tidak memperoleh kredit apapun, sekalipun dia mendapat 5 mina. Dan kelompok ketiga juga mendapat 1 kredit, tapi bertolakan dengan kelompok yang pertama. Kelompok ketiga yaitu, hai hamba yang jahat. Ya, jadi kelompok pertama itu adalah hamba yang setia. Kelompok yang kedua itu biasa saja, Bapak Ibu ya. Kelompok yang ketiga itu hamba yang jahat. Kalau pakai bahasa Inggris mungkin great, good, worse gitu ya. Ada yang baik, bukan baik, jadi di atas baik itu sangat baik gitu ya. Jadi baik atau cukup saja, dan juga ada yang bad atau buruk ya, buruk. Nah, bagian ini kita melihat bahwa ada 3 kelompok kategori ini. Di mana posisi Anda dan saya? Kelompok pertama itu dikatakan setia, tetapi rasanya berbeda setianya dengan kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga juga setia loh, jagain yang 1 mina tadi. Nih, 1 mina ini yang Tuhan kasih, saya tetap jaga baik-baik, saya simpan di 1 tangan. Itu juga tetap setia di dalamnya. Sampai Alkitab mencatat, justru orang yang setia bukanlah orang yang menjaga, yang tetap tidak melakukan apa-apa. Setia itu bukan karena saya tetap ada di sini, Bapak Ibu. Kesetiaan bukan bicara karena saya sudah ngejogrok dari pagi sampai malam, itu setia. Bukan tipe yang seperti ini yang disebut setia di dalam Alkitab yang kita baca pada siang hari ini. Setia itu seperti apa? Dikatakan 1 mina menghasilkan 10. Kira-kira Bapak Ibu juga mungkin tahu, orang yang semua dikasih modal yang sama, 1 mina, Bapak Ibu. Tapi kita melihat bahwa yang menghasilkan 10 sudah barang tentu kita mengetahui dan menyimpulkan bahwa orang tersebut lebih kerja keras. Setuju Bapak Ibu ya? Orang yang menghasilkan 10 dengan orang yang menghasilkan 5, pasti lebih kerja kerasnya orang yang menghasilkan 10. Pasti lebih rajin orang yang mengerjakan menghasilkan 10. Pasti orang yang lebih bertanggung jawab menghasilkan 10. Pasti orang yang mati-matian menghasilkan 10, Bapak Ibu. Pasti. Maka dia diberi title sebagai hamba yang setia. Hamba yang setia bukan berarti orang yang menjaga gawang. Orang yang setia di sini justru orang yang berkorban. Orang yang mendapat 10 tadi adalah orang yang benar-benar memikirkan bagaimana ini dikembangkan. Kalau Anda dan saya di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan Tuhan yang kita saat ini sama-sama kita jalankan di dalam mendidik anak didik, peserta didik kita di sekolah. Ini adalah kalau pekerjaan Tuhan sudah seberapa banyak mina yang kita hasilkan di dalam dedikasi kita. Hari ini ada 25 tahun dedikasi, cuman Miss Party tidak bisa hadir. Sudah berapa lama? Sudah 25 tahunkah? Sudah 20 tahunkah? Sudah 10 tahunkah? Kalau saya masih adalah orang yang lama gitu ya, dianggap setia tapi tidak melakukan apapun, justru itu kan setia di dalam Alkitab. Jangan-jangan orang yang stay kalau tidak lakukan sesuatu justru adalah parasit, Bapak Ibu. Parasit juga setia pada inangnya. Tapi parasit setia dengan rasa yang berbeda. Setia karena ada kepentingan dia tetap di sana kepada inangnya. Itu parasit, dia tetap ada kepada inangnya. Tapi ketika kita melihat setia di dalam perkara ini, kita melihat bahwa orang yang justru memikirkan, orang dikatakan 1 menghasilkan 10, kita tahu bahwa ini adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab, Bapak Ibu. High risk, high return. Yang menarik adalah Tuhan memakai perumpamaan ini dengan sektor perdagangan, Bapak Ibu ya. Sektor perdagangan. Dagang itu penuh resiko, Bapak Ibu. Orang yang menghasilkan 10 pasti dia mengambil resiko lebih besar. Saya punya teman dagang kue, Bapak Ibu ya. Dia pagi
bangun jam 4, bahkan jam 3, berangkat ke Senen untuk beli kue subuh. Pagi-pagi benar, langsung beli kue subuh, langsung dijajakan di pasar. Jualan stay jam 5 sampai jam 7 sampai jam 8. Biasa begitu kan pagi-pagi pasar ya. Kalau dia tidak habis, ya, dia akan kerjakan lagi untuk dagang malam, Bapak Ibu. Masukin ke resto-resto, taruh titip jual dan sebagainya. Kalau orang yang menghasilkan 10 adalah orang yang fight sampai begitu. Kalau bisa dimaksimalkan, kalau saya harus lembur, bagaimana caranya supaya ini bisa menghasilkan 10? Orang yang menghasilkan 5 mungkin gak memiliki effort yang lebih dari orang yang menghasilkan 10, Bapak Ibu. Cukup, udah ada untung 5, selesai. Cukup, nggak usah lagi malam lah. Ini juga pagi dagang sudah ini. Ya nggak laku, ya berapa banyak kuenya gitu, ya udah nggak apa-apa, tapi masih untung tipis misalnya, rugi ya ketutup. Tapi orang yang menghasilkan 10 ini masih ada sisa, bagaimana supaya ini terus berjuang? Bayangkan Bapak Ibu, terus demikian lakukan, dikerjakan lagi. Kalau waktu datang pagi dia habis jualannya Bapak Ibu, dia beli lagi Bapak Ibu ke Senen sore, tetap jualan malam. Ini dagang kue Bapak Ibu, teman saya. Bayangkan Bapak Ibu, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang siap untuk bertanggung jawab, siap capek Bapak Ibu. Siap capek orang yang menghasilkan 10 ini gitu. Dan pada waktu dititipkan 1 mina masing-masing, tuannya pun tidak pernah menjanjikan apapun. Inilah kesetiaan sejati Bapak Ibu. Anda dan saya kalau setia, ada sesuatu yang kita dapatkan, saya dapat apa dulu, maka saya baru setia. Ini kesetiaan yang belum teruji Bapak Ibu. Kesetiaan teruji adalah ketika saya harus bekerja tapi tidak tahu apa yang nanti akan saya dapatkan, tapi saya kerjakan benar-benar sungguh-sungguh. Inilah kesetiaan yang sesungguhnya. Kalau Anda dan saya setia karena ada sesuatu yang diberikan nantinya, kesetiaan kita itu didirect oleh variabel tersebut. Bukanlah kesetiaan sejati sama ketika kita menikah. Setia kalau ketika calon daripada pengantin salah satunya, baik itu laki-laki maupun perempuan, misalnya mendapat sesuatu, maka dia mau dipersunting. Begitu sudah tidak ada apa-apanya lagi, maka perceraian adalah jalan daripada solusinya. Bayangkan, apakah kesetiaan yang seperti ini Bapak Ibu? Kesetiaan yang teruji adalah ketika orang ini tidak tahu akan mendapat apa dari tuannya, dia kerjakan. Dia kerjakan Bapak Ibu. Jadi setia di sini yang kelompok 1 dengan kelompok 3 berbanding balik. Setia kelompok 3, dia taruh di sapu tangan, dia pikir saya sudah lama di sini, saya jagain Tuhan, ini nggak hilang. Justru Tuhan itu bilang, kau hamba yang jahat, nggak kerjain, kau gitu gua kasih orang lain biar bisa dikerjakan, biar bisa dikembangkan. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi tetap dipegang Bapak Ibu. Maka Tuhan tadi di bagian akhir, ambil yang 1 itu, kasih yang 10. Orang daripada tuannya bilang, Tuhan kok kasih yang 10? Dia kan sudah ada 10, kenapa nggak kasih yang 5? Kenapa kasih yang 10 Bapak Ibu? Ini menarik. Kasih yang 10 karena sudah teruji. Dia melakukan sesuatu, bertanggung jawab. Orang yang benar-benar sungguh-sungguh, ketika harus ada sesuatu yang berat pun, dia ada di depan. Inilah orang-orang yang bertanggung jawab yang menghasilkan 10 Bapak Ibu. Kalau ada tantangan atau rintangan gitu, sama seperti seorang gembala, antara upahan dengan gembala yang sejati adalah dia hadapin ketika ada singa yang ada di depan, tidak kabur Bapak Ibu. Tapi seorang upahan, ya sudahlah, upahku juga nggak worth it untuk lakukan ini. Hilang 1 nggak usah dicari, nggak usah diperjuangkan, biarkan saja, nggak worth it dengan nyawa saya. Orang-orang tersebut adalah orang-orang upahan di dalam Alkitab. Kita kembali lagi di dalam kehidupan kekristenan kita. Bukankah juga Tuhan memberikan mina-mina bagi setiap kita?
Anda dan saya memiliki satu mina minimal 24 jam dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Mau jabatan direktur, mau jabatan setinggi apapun, dia memiliki 24 jam. Sama seperti kita. Office boy juga 24 jam, sama. Kalau Tuhan berikan talenta lagi, kalau perumpamaan ini linear dengan pemberian talenta. Ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Sama, mirip sekali. 5 menghasilkan 10 jadinya, jadi 100%. Yang 1 juga dikubur, tidak menghasilkan apa-apa. Seberapa banyak talenta yang Tuhan berikan buat setiap kita? Sudahkah kita mengembangkan itu? Jabatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan buat setiap kita, menjalankan panggilannya dalam pekerjaan Tuhan, sudahkah kita menjalankannya? Menghasilkan berapa minakah kita, Bapak Ibu? Kita coba pikirkan, renungkan kembali baik-baik. Setia yang seperti apakah diri kita di hadapan pekerjaan Tuhan? Setia seperti parasit yang stay kepada inangnya tapi tidak melakukan apapun, tidak menghasilkan sebagaimana mestinya. Harusnya dengan dia sudah mencapai dedikasi yang begitu lama di tempat ini, harusnya dia memiliki kontribusi yang sekian misalnya. Sudah lama harusnya menghasilkan 20 mina, 30 mina harusnya. Tetapi apa yang kita hasilkan? Coba kita renungkan lagi. Seberapa banyak mina yang kita hasilkan yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Milikilah kesetiaan yang bernafaskan kepada kesetiaan yang berkorban, berani capek, berani ambil risiko ketika ada sesuatu yang buruk, dia maju paling depan, dia hadapin itu. Itu ciri orang yang sejati, Bapak Ibu. Sama seperti gembala, ketika dalam kesukaran dia yang paling terdepan menghadapi itu, bukan lari kocar-kacir meninggalkan, tidak. Harap kita benar-benar memiliki pengertian yang baik terhadap rasa kesetiaan di dalam Tuhan. Yang menarik ini, Bapak Ibu ya, ada 10 yang dipanggil hanya 3. Berarti ada 7 orang lagi yang tidak dipertanyakan. Tapi dari 7 itu, kalau Bapak Ibu dan saya adalah orang 7 yang belum dipanggil Tuhan untuk dipertanyakan di manakah minaku, yang 1 itu yang sudah kutitipkan kepadamu. Kalau 7 orang itu adalah kita ada di posisi mana, Bapak Ibu? Kelompok ke-1 kah? Kelompok kedua kah? Atau kelompok yang ketiga? Biarlah pada siang hari ini kita renungkan sama-sama. Ketika Tuhan datang kembali, Tuhan tanya, Bapak Ibu, di mana mina yang sudah aku berikan kepadamu? Mana hasilnya? Apa hasilnya? Bapak Ibu yang bisa jawab, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba terbatas dalam setiap perkataan dan ucapan. Tapi kiranya renungan kami yang singkat ini penuh dengan segala keterbatasan kami. Harap kami memiliki pengertian kesetiaan yang mendalam terhadap firman Tuhan. Tuhan tolong kami, ampuni kami Tuhan, bila mana sampai hari ini apa yang Tuhan berikan kepada kami, mina, talenta yang Kau percayakan kepada kami, yang mungkin saat ini Tuhan kami belum bisa memberikan yang sebagaimana harus kami berikan kepada Tuhan. Biarlah siang hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau boleh ubahkan pengertian kami sehingga kami boleh menjadi orang yang setia, yang bertanggung jawab, lebih kerja lebih berat lagi Tuhan, lebih berani lagi untuk bayar harga Tuhan. Mari Bapak, mari Tuhan, pakai setiap kami, guru-guru, staf, karyawan semua Tuhan, dari tingkat paling bawah sampai atas, agar kami memiliki pengertian untuk memiliki kesetiaan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah setiap kita percayakan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Evangelis Hengki Kurniawan yang sudah menyampaikan firman kepada kita semuanya. Baiklah, acara selanjutnya, sebelum kita mendengarkan
sepatah kata atau pesan dan kesan dari teman-teman guru kita yang akan pindah ke tempat yang lain. Saya ralat sedikit, tadi ada 3 guru yang akan pindah, tapi ternyata ada 4 guru, termasuk Bapak Vicky. Bapak Vicky ya? Iya, betul. Vicky. Oke, Bapak Vicky. Maaf. Bapak Vicky Markus Sitorus. Mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Mulyadi sebagai pengawas di Yayasan Cemerlang Kasih Bangsa. Kepada Bapak Mulyadi, kami persilakan. Shalom. Shalom. Ngomong apa ya? Oke, kita singgung saja. Hari ini kita ada acara bersama ini. Tentunya juga perpisahan yang membuat kita sedikit sedih, tapi senang karena ada makan-makan. Ya kan? Jadi kita acara ini santai, serius tapi santai, santai tapi serius juga. Santai tapi sedih ya Pak ya? Iya, mestinya bukan sersan lagi ya, tapi sanse, you know. Sanse itu santai tapi sedih. Oke. Jadi saya berharap kita semua hari ini bisa tetap bersukacita. Kalau yang mau menangis silakan menangis. Kalau yang mau tertawa silakan tertawa. Pokoknya acara ini acara yang menyenangkan ya buat kita semua. Saya percaya kita untuk kehilangan teman-teman kita yang akan pindah, dan tentunya kita juga punya cita-cita yang lebih tinggi dari guru-guru yang lain. Ya, saya berdoa supaya kalian juga dapat tahun depan ya. Jangan tahun ini, tahun depan. Khususnya Pak Ramli yang sudah. Tapi juga jangan lupa sama kita, ya kan? Tadi lagi di mobil kita ngomong-ngomong, oh nanti yang ayah saya datang, ding, siapa yang? Wah, luar biasa, mereka semua udah pakai ding. Tahu ya artinya ding? Bajai. Odong-odong. Bajai. Sekarang ada mobil yang 2 orang. Mantap ya, nanti sama mantannya berdua. Ya. Oke ya. Nah, saya hanya mengucapkan kita bersama hari ini mengucap syukur saja. Kita sudah akhiri perjalanan 2021 sampai 2022 dengan ya suka dan duka ya, ada online, ada sekarang sudah kita bisa pertemuan. Dan hari ini kita pokoknya happy saja. Dan tentunya nanti saya juga ingin teman-teman kita yang akan pindah mungkin mengucapkan 100 kata lah ya, jangan sepatah 2 kata kalau pendek. 100 kata supaya kita bisa mendengarkannya, dan kita juga tetap tentunya berdoa ya supaya kita juga bisa ASN ya. Saya udah mau ya, tapi saya sudah gue nggak bisa lagi rangka putih. Ya udah saya di haleluya aja deh sampai Tuhan Yesus datang. Ya itu saja, oke. Itu kata sambutan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Mulyadi. Kata sambutan yang kedua akan kita dengarkan dari Ibu Sri sebagai Kepala Sekolah SD. Kepada Ibu Sri. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi gitu ya. Lagi, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Luar biasa.
sudah disampaikan oleh Mr. Mulyadi ya. Mungkin tidak jauh beda seperti yang Mr. sampaikan ya. Ya, waktu itu sedikit deh ya. Waktu saya mendengar pertama kali ada Bapak Ibu yang lolos ASN ya, ada 5 ya waktu itu ya, termasuk Mr. Ramli, Miss Christine. Waduh, saya kehilangan Miss Hedong nih waktu itu ya. Itu yang sangat berkesan. Nah, ketika dengar ASN ini ya, ada yang lolos, terutama guru SD ya, yang kata yang bersangkutan ya, waduh kehilangan 2 guru. Saya ikut senang, tapi di sisi lain saya juga sedih seperti Pak Mulyadi katakan tadi. Kenapa sedih? Ya otomatis kehilangan. Saya benar-benar merasa kehilangan dengan teman sekerja ya, apalagi dengan Miss Risma. Kita yang selalu berdampingan ya, selalu berdampingan. Kemudian di dalam mengerjakan bos ya kan, itu apa ya, selalu dengan Miss Risma. Saya benar-benar kehilangan. Selain itu, Miss Risma ini ya bukan apa ya, orangnya istilahnya mau untuk kerjasama, terus mau untuk membantu, tidak pelit ilmu. Setiap bertanya pasti mau memberikan waktunya untuk membantunya. Apalagi waktu pandemi pertama Bapak Ibu, berkesan sekali pandemi pertama saya harus menggantikan Miss Selfie ya. Terus terang aja saya kan banyak kekurangan ya dengan IT. Nah saya semuanya saya serahkan Miss Risma. Nah akhirnya semuanya bisa berjalan, bisa terlewati dengan baik. Itu pengalaman yang waktu awal pandemi. Nah untuk kesininya kenal lagi dengan Miss Party. Miss Party yang harus ikut PPG ya, otomatis saya harus menggantikan lagi. Udah gitu dari dinas pun selalu minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Nah itu banyak hal yang saya alami dengan Miss Risma ya, yang selalu membantu saya. Dan juga terutama tadi di dalam membuat laporan bos. Nah ini untuk kedepannya saya benar-benar apa ya istilahnya, benar-benar kehilangan itu. Kata-kata dari saya dan benar-benar saya rasakan. Terima kasih. Nih, tisu nih siapin dong. Waduh. Terima kasih kepada Ibu Sri selaku Kepala Sekolah SD. Kata sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Opri Sianipar selaku Kepala Sekolah SD. Kepada Bapak Opri Sianipar kami persilakan. Bagus. Nada cek. Nada cek. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Yang mau pergi Bu Kristu siapa? Bu Jun atau Bu Risma ya? Saya di sini mau pergi. Oh, mau pergi ya. Dimakan. Udah ya? Terima kasih Bapak Ibu. Pertama-tama benar kata Pak Mulya, kita bersyukur hari ini kita bisa datang agak siang ke sekolah, jadi agak santai kan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur ternyata kebersamaan itu nggak bisa terus ya. Ternyata ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya ya Pak ya. Iya. Nah Pak Ramli nanti mungkin akan menyusul ya, jadi masih ada waktu Pak, saya siap ditraktir ya. Pertama saya ucapkan selamat buat teman-teman yang jadi ASN ya. Siapa? Mr. Vicky, salah ya? Bu Clement, Ramli 5, Bupati ya nggak ada. Nanti semoga Pak Ramli akan menyusul. Tepuk tangan dulu.
Walaupun kemarin kita ngomong-ngomong apa ini, sekolah kita nih kayak bengkel juga ya, kayak servis. Kalau udah dibenerin, udah bener, bagus, pergi. Apa? Penting masih ada yang datang ya. Iya. Masih ada yang datang ya, tetap aja kita perbaiki terus datang pergi lagi. Ya syukur-syukur datang mobilnya yang bagus-bagus, nggak perlu perbaiki lagi, langsung pergi lagi. Ya enggak. Itu ibarat kata. Ya. Apalagi ya? Kita doakan teman-teman yang sudah jadi ASN di sana dapat bekerja dengan baik, ya kan ya. Jadi teladan. Jangan lupa traktiran, Pak. Jangan lupa setiap awal bulan ya, kalau ASN itu tanggal 1 ya. Kita siap ya. Iya. WA jangan dimatiin. Ini majus lah. Ini majus. Juga terima kasih buat yayasan yang hari ini boleh traktir kita makan di tempat ini. Kayaknya enak deh. Kemarin kalau saya coba, saya pikir masih ada lagi. Udah habis komik. Oh ya sudah. Berarti besok ya. Semoga hari ini lebih enak lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita beri aplaus buat Pak Audrey. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah kata atau beribu-ribu kata pesan dan kesan dari rekan kita yang akan pindah tugas ke tempat yang baru. Kepada Ibu Risma Zendrato, Ibu Clementina Sitorus, dan Bapak Piki Markus Sitorus, kami persilakan untuk maju ke depan. Kayaknya TikTok dulu nih biar hilang selesainya. Saya nanti menangis kalau saya. Ini tisu. Inilah Bapak Ibu Guru yang akan meninggalkan sekolah Kristen Haleluya. Kita akan mendengarkan bagaimana pesan dan kesan yang akan mereka Sampaikan. kepada kita saat ini. Silakan Ibu Clem. Perlu tisu? Saya menyanyi aja boleh nggak? Boleh. Coba penari angkat segala. Seharusnya berbicara saat ini di Wisma itu ya. Satu-satu. Puji Tuhan, panjatkan syukur kepada Tuhan saat pagi menjelang siang. Kalau bilang bersyukur sudah pasti bersyukur. Kalau dibilang ada rasa sedihnya tadi seperti bilang beberapa punggal-punggal yang di atas. Sedih juga, apalagi tidak ada lagi untuk kita di saya khususnya ya, atau yang lain. Suasana baru di sana tidak lagi seperti yang tertawa hahaha. Tapi saya mau coba lagi hahaha juga di sana. Ya cuma suasananya berbeda. Tapi saat ini saya mau sampaikan beberapa seperti kata ya, hanya sekitar beberapa kata saja. Tadi sesuai dengan khotbah tadi, saya tidak tahu bagaimana apakah saya di bagian pertama atau saya di bagian kedua atau saya di bagian ketiga. Tinggal anda yang menilai saya. Asik. Yang paling penting adalah saya sudah berusaha melakukan apa yang di bagian saya. Kalau belum maksimal menurut penilaian para pengawas, kepala sekolah, mungkin yayasan atau guru-guru yang lain, semua terserah pada Anda. Asik. Langsung. Oh, depan. Saya bersyukur saya bukan secara kebetulan mungkin ditempatkan di Haleluya. Kemudian kalau saya tidak di Haleluya, saya mungkin juga tidak dapat di sana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cembalang Kasih Bangsa, khususnya di SMP Kristen Haleluya, yang sudah mensupport saya, yang sudah membantu saya, sehingga saya bisa mendapat, mungkin bukan lebih baik ya,
sini juga baik, haleluya. Tetapi mungkin Tuhan menempatkan saya di tempat yang baru. Ya, Tuhan mau pakai saya mungkin di tempat yang baru itu. Bukan di sini lebih tidak baik, di sini baik juga, semua baik. Di mana Tuhan tempatkan kita semuanya baik. Itu dikasih Tuhan kesempatan bagi saya. Ya, bagi teman-teman terima kasih selama ini sudah menjadi teman saya, menjadi sahabat yang menyokong, yang membantu saya, yang mendukung saya baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita tetap bisa bertemu walaupun mungkin melalui WA, ya, melalui kita WhatsApp-WhatsAppan segala macam seperti yang bilang. Nanti ada tiap tanggal 1 kalau ada kesempatan, no problem. Jadi semuanya bisa diatur, tidak akan mengaturnya siapa. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Mulyadi, Pak Omri sebagai kepala sekolah saya, Mr. Hengki sebagai ketua yayasan beserta guru-guru SMP juga, guru SD, guru-guru TK, bahkan TU, Mr. Roy. Sedih. Beserta tata usaha di bawah Bu Lina yang semuanya terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ini sedih nih. Iya, Pak Kiki aja dulu. Karena panjang ini mau nggak berhenti nih. Saya boleh dulu nggak? Oh, boleh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Mulyadi sebagai pengawas di Yayasan Cerwan Kasih Bangsa, yang saya hormati Pak Hengki sebagai ketua yayasan, Ibu Sri Lestari sebagai kepala sekolah di SD, Mr. Omri sebagai kepala sekolah di SMP, dan juga Miss Maria kepala TK, beserta rekan-rekan semua Bapak Ibu yang saya sangat kasih. Sebenarnya saya nggak sanggup berkata-kata. Bu Sri aja tadi udah mulai melek saya. Oh. Kalau dibilang kesan dan kesan, mulai dari mana ya? Perjalanan saya di Haleluya. Miss Christine, Jujur sebenarnya, kalau dibilang berpisah ini, saya sebenarnya belum siap. Dari awal juga saya mendaftar P3K ini sebenarnya saya di luar perkiraan saya. Karena 18 tahun dari saya berangkat ini ya, itu keluarga baru saya itu adalah sekolah Kristen Haleluya. Karena saya sendiri di sini walaupun dulu saya bersama kakak saya. Tapi bagaimana saya beradaptasi dengan kota besar Jakarta ini? Saya ingat dulu Miss Maria pertama sekali menjadi pimpinan saya. Dari segi bahasa aja saya banyak salah, sampai banyak murid-murid yang aneh mendengar saya ngomong karena masih polos banget dari Nias. Dan saya juga gak nyangka dulu masuk ke sekolah ini ya. Awalnya mungkin ada yang sudah sebagian yang tahu, ada yang belum. Awalnya dulu itu saya melamar di kantornya Pak Hamid. Karena dulu saya datang, makanya sedih sekali datang dari Jakarta, dari Nias itu bukan karena pingin benar-benar merantau karena kondisi lagi bagus, tapi karena pas gempa Nias. Jadi satu tujuan dulu bagaimana saya memperbaiki keluarga karena memang ekonomi di sana lagi berantakan. Terus apa saja kerjaan, padahal saya sudah D3 saat itu, apa saja pekerjaan saya mau terima. Makanya dulu kakak saya kebetulan di tempatnya Pak Hamid, saya mau. Sampai Pak Hamid kaget, ini kamu sudah D3, ngapain kamu jadi sales, maaf jadi sales di kantornya Pak Hamid kan yang jualan ayam gitu, ngapain kamu kesini? Akhirnya dia perkenalkan singkat cerita, kamu senang dengan anak-anak? Kalau memang senang, saya perkenalkan. Akhirnya dibuktikan dengan Miss Maria, sampai akhirnya saya diterima di TK. Saya nggak pernah nyangka Bapak Ibu bisa
mengajar di haleluya. Sampai akhirnya saya ke SD, dari SD lah saya lama. Intinya 18 tahun benar-benar keluarga besar saya itu adalah bapak dan ibu semuanya. Kalau dibilang pesan dan kesan saya banyak sekali. Mulai saya istilahnya nggak tahu apa-apa. Kalau Bu Sri tadi mengatakan mistisma begini, itu semua saya dapatkan dari haleluya. Saya berusaha bagaimana sebaik mungkin. Mungkin seperti tadi firman Tuhan kata Pak Heki, saya nggak tahu Tuhan taruh berapa talenta di saya, tapi hanya saya mau berusaha semampu saya. Yang Tuhan kasih itu apa dan saya gali. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang yang luar biasa. Mungkin kalau hebat dan luar biasa mungkin saya bukan di sekolah, haleluya, mungkin saya bisa di tempat yang lebih bagus. Tapi karena saya mau, karena awalnya tadi itu saya tidak nyangka saya bisa diterima mengajar di haleluya. Jadi intinya saya tak melihat pemimpin saya siapa. Mulai dari Miss Amfu dulu saya tak melihat siapa, enggak Pak Heki, sekarang saya tak melihat siapa. Saya selalu mengatakan ke dalam diri saya bekerja untuk Tuhan. Makanya sepanjang perjalanan 18 tahun itu sebenarnya saya sudah banyak ditawarkan teman, ayo ngajar di tempat saya. Bahkan pernah di Happy Holy Kids saya ditawarkan jadi kepala sekolah, tapi saya tidak melihat materi. Saya hanya melihat tadi keluarga besar saya adalah Bapak Ibu semuanya. Di situ saya mendapatkan di saat lagi saya sakit, di saat lagi sedang senang, ada Bapak Ibu semua di situ. Saya tidak segan-segan mengatakan apa yang terjadi dengan pribadi saya sendiri. Saya selalu terbuka, apalagi kepada Ibu Sri yang saya sudah anggap sebagai ibu saya di Jakarta ini. Dan perjalanan selama 18 tahun bukan juga hal yang mudah. Sering terjadi gesekan. Namanya kita manusia pasti punya kepribadian yang berbeda-beda, pasti punya pemahaman yang berbeda, pasti punya pemikiran yang berbeda dan punya kemauan yang berbeda-beda. Pada kesempatan ini juga saya minta maaf kepada Bapak Ibu yang mungkin selama ini saya banyak melukai hati Bapak Ibu, baik dari perkataan saya, dari sikap saya, atau dari cara bicara saya. Pada kesempatan ini saya mohon maaf. Sekali lagi saya tidak mau berpisah, tapi seperti tadi yang disampaikan Bu Payman, bukan berarti di negeri itu yang terbaik. Saya sudah 2 minggu di sana, banyak yang terasa hilang. Kebersamaan setiap pagi kita beribadah di sana tidak ada, malah datang-datang. Makanya kemarin pas saya ke sekolah jadi kebiasaan, assalamualaikum. Jadi di sana itu tidak ada lagi namanya salam, puji Tuhan, tidak ada. Di awal saya mendengar kabar saya diterima di negeri, sebenarnya banyak pergumulan karena kita tahu negeri itu bagaimana, mayoritas siapa di sana. Saya itu orangnya walaupun sekarang bukan jadi guru agama atau menjadi pendeta, tapi memang dari dulu kerinduan saya itu pelayanan. Jadi kadang saya berpikir, Tuhan nanti di sana di mana? Jangan-jangan saya memang makin menjauh dari Tuhan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, itulah saya tidak tahu rencana Tuhan dalam hidup saya. Di sana saya dipilih menjadi guru agama Kristen. Ada di sana sekitar 20 murid, 19, 3 orang lulus tahun ini, jadi sisa 16. Dan saya dipercayakan sebagai guru agama. Di situ saya sangat bersyukur, Tuhan sungguh sangat baik di luar perkiraan saya. Pastinya walaupun murid sedikit, tapi itu menjadi mungkin Tuhan mulai pelayanan dari yang kecil. Walaupun gak seperti setiap hari di haleluya bisa berkhotbah, bisa nyanyi firman Tuhan, tapi saya mulai dari yang 16 orang ini. Jadi kalau dibilang saya senang, ya tadi senang karena Tuhan punya rencana yang lebih baik. Tapi bukan berarti saya senang meninggalkan Bapak Ibu, karena tadi saya pasti akan kehilangan keluarga besar saya, karena di sana pasti tadi perbedaan itu ada. Ya kita tidak tahu, mungkin di depan kita mereka manis, bagaimana, tapi bukan berarti kita harus juga menjauh dengan mereka. Intinya situasi yang sangat berbeda. Saya pada kesempatan ini minta kepada Bapak Ibu, kalau misalnya suatu hari nanti saya pergi ke haleluya, bimbing saya, mungkin kalau mungkin ada
masih banyak kekurangan saya tetap berharap Bapak Ibu lah sebagai keluarga besar saya yang bisa mengarahkan saya untuk lebih baik lagi. Dan pesan-pesan saya tadi Bu Sri sudah menyampaikan, Miss Risma begini-begini, hanya saya yang diandalkan. Sebenarnya saya sering mengatakan ke Bu Sri bukan berarti guru-guru yang lain nggak bisa. Mungkin saja Bu Sri selama ini tidak memberi kepercayaan bagaimana seperti Bu Sri memberi kepercayaan kepada saya. Jadi saya berharap khususnya untuk SD, karena selama ini saya mengajar di SD, guru-guru SD tetap semangat, lakukanlah apa yang terbaik. Bukan berarti kalau kita tidak bisa, untuk seterusnya kita tidak bisa. Pasti bisa. Karena kerinduan saya dari dulu bilang ke Bu Sri, biarlah SD ini yang membawa nama baik sekolah Haleluya. Bukan berarti TK sama SMP, tidak. Tapi masing-masing kita ingin ada brand, istilahnya ada yang patut diunggulkan. Jadi saya berharap nanti SD, walaupun saya nggak ada di situ, semakin lebih baik lagi. Saya berharap teman-teman semakin kompak. Bu Sri bisa memberi kepercayaan kepada yang lain, bagaimana juga Bu Sri memberi kepercayaan kepada saya selama ini, sehingga teman-teman yang lain juga bisa lebih menggali potensi mereka. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau hari ini saya begitu begitu melo. Ya tadinya sih saya udah bilang nggak ada istilah nangis-nangis, karena beberapa hari ke depan bahkan Jeremy juga, saya juga belum tahu seandainya Jeremy masih di situ, ya mau tidak mau saya masih harus ke Haleluya terus. Tapi ya bagaimanapun namanya berpisah itu tidak ada yang enak ya Bapak Ibu. Itu deh istilahnya rasa harus saya. Semoga kedepannya kita lebih baik. Tadi seperti yang disampaikan teman-teman, jangan putus asa. Ini bagi teman-teman yang masih ingin mencoba P3K, ya masih ada kesempatan. Miss Kristi, juga Miss Ali, dan mungkin masih banyak lagi. Ini Miss Devin calon-calon. Semoga nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan yang lebih baik. Terima kasih. Udah disampaikan semua sama Miss Clement sama Miss Risma, jadi nggak perlu panjang lebar lagi. Walaupun saya singkat di Haleluya, tapi kenangannya banyak buat saya. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah mengajarkan saya. Jujur saya baru tahun pertama mengajar, banyak ilmu yang saya dapatkan. Sekecil apapun itu saya terima, saya serap. Maaf kalau saya ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Itu bukan karena saya tetap minta bimbingannya, karena saya juga masih baru, masih baik lah kalau dalam mengajar, ibaratnya jangan kayak Bapak Ibu sudah bertahun-tahun mengajar. Lalu apa lagi ya? Sedih. Udah sih itu aja. Saking cintanya saya sama Haleluya, saya udah nyiapin. Ya, terima kasih buat ketiga rekan kami yang akan pindah ke tempat yang lain, kiranya di tempat yang baru. Segala apa yang dikerjakan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk pemberian penghargaan kepada Ibu Clement, Ibu Risma, dan Bapak Piki yang akan disampaikan Bapak Evangelis Heki Kurniawan sebagai Ketua Yayasan Cemerlang Kasih Bangsa. Diskusin dulu. Diskusin calon PKK ya, Bu PKK. Thank you. Jangan dilihat dari berapa jumlahnya, tetapi lihatlah pemberian
yang tulus yang diberikan oleh Yayasan Cemara Kasih Bangsa. Ya, nama kepala sekolah. Pak Miss Maria, Bu Sri, Pak Mun, Pak Bu Rina, ya, Pak Ramli. Yang punya kepala maju. Maju aja Pak Ramli. Waktu. Jam 11. Ayo yang di depan dikasih amplop semua tuh biar bagus. Masker buka ya. Inilah dia. 1, 2, 3. Senyum ya, bebas. 1, 2, 3. Cibi-cibi. Dah. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan sesi foto berikutnya ya. Silakan. Guru-guru mau cantik itu. Bapak Ibu guru yang terkasih, setelah acara demi acara kita lalui bersama, tibalah saatnya kita untuk menikmati hidangan makan siang yang sudah disiapkan oleh Yayasan Cemara Kasih Bangsa. Untuk itu kita akan doa makan yang akan dipimpin oleh Evangelis Rina Agawati. MC kondang. Bapak kami di surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Dan sudah memberkati acara-acara, bahkan juga ada beberapa rekan guru kami yang boleh pindah ke tempat yang lebih baik. Mungkin Tuhan juga memberkati mereka. Dan selalu ingat untuk penginjilan kepada jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Berkati sekali lagi setiap rekan-rekan kami yang berjuang di tempat lain, biar iman mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus, bahkan cinta kepada anak-anak kecil. Memberkati kami yang masih tetap juga di sekolah oleh Tuhan. Memberkati, kami bersyukur kami boleh mengakhiri tahun 21-22 dalam pelajaran untuk anak-anak sekolah kami. Biarlah kami sebagai guru-guru Tuhan yang membalas, biar mereka juga boleh bekerja semakin lebih baik. Bentar kami juga mencicipi makanan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami teringat penjara-jara miskin, yatim piatu, dan kami memberi kepada mereka. Berkati mereka seperti Tuhan juga memberkati kami. Bahkan yang menyediakan makanan Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi mungkin First Lady untuk cewek dulu kali. Iya. Betul. Ibu-ibu dulu. Kalau ibu-ibu, makanya ada cepat pakai setengah kita harus keluar dari sini. Ya. Jadi Lady first. Perut sudah berbunyi. Kampung tengah sudah memanggil. Jangan lupa ya bawa rasa kayu. Ada kantong di situ. Tapi itu justru mereka
yang bupati lahiran. Itu kan mereka ini jadi wali kelas, saya di sini mulai wali kelas kali ini. Berarti ya sebenarnya sama-sama. Itu wali kelas tapi yang baik saya di bulan tahun mereka yang mulai sudah sekarang kasih kado si itu soalnya yang berbeda ya sorry Mbak, kalau pesan dua itu apa? Semakin lama ada kemarin gitu. Miss Christine, ini Miss Christine ini. Yang mana? Gloria. Gloria dong. Berarti nama kamu harus ganti Miss Christine. Namanya Gloria. Jangan malu-malu. Saya kayaknya buat lagi-lagi coba ini. Ini asinan. Ini akan pesen lagi ya. Iya kayaknya asinannya bisa nggak pesen lagi? Masa perkumpulan itu. Yang ini bisa nggak pakai piring kecil? Ini ada piring. Asinannya bisa berdasi ya. Tapi nanti beda lagi. Iya Pak. Ambil las. Ini enak sekali. Udah soalnya. Jadi datain nih. Tapi yang Pak Ramli dipantau nih Pak Ramli, tenang Pak Ramli, santai ini. Kamera on nih. Asik. Kok udah habis? Ini tangan saya. Kapan? Urap lagi pesan lagi Pak? Lagi jalan lagi, tenang. Lagi. Di sini lagi. Terbalik. Makan lagi. Udah habis tuh Pak. Ada lagi ya ini ya. Baju udah putih-putih ya. Oh, lagunya lagi ada Pak. Oh, masih ada nih. Makanya, sampahnya. Nah, iya kan? Mantap. Boleh Pak. Maaf, oh lagi habis ya. Ada kali nanti yang Boleh, sini boleh kalau masuk. Boleh kapan? Udah di situ depan, di depan sih. Tenang aja.
sop ya. Sop ya. Tapi sop tuh apa nih? Baju udah begini Pak. Ini Pak. Pak Jul, ini mana sih? Udah belum? Kamu udah belum? Itu makamnya. Udah. Enggak, ngambil sendiri. Putri mau lagi. Oh, Siapa saya di sini ambil. oh iya benar. Dimasukkan ke sini. Oh bisa. Oh. Gimana udah? Itu di depan, meja depan. Sebelah kanan. Dari apa air? Depan Putri. Bu, nanti dulu ya. Nanti dulu deh. Kalau udah pada ambil kan, takutnya kalau buat nambah ini nggak juga bisa kan? Betul nggak? Iya. Kalau misalkan ada kanan, masa bilang aja ya. Iya. Info aja di bawah kan? Aku aja di sini. Oh iya udah, ibu di sini ya. Makasih ya Bu. Iya, ini yang tambahannya ya. Oh iya, makasih ya. Iya. Udah nih, udah datang sih. Hah? Ah iya sama dong. Yo, makasih ya. Putri, ini udah ada nih. Urat, ayam masih ada tuh. Putri belum? Belum. Gak apa-apa, aku takutnya enak gak dimakan Pak sayang. Ini kok enggak gitu? Sama sopnya masih ada Putri. Belum dimakan. Iya, ini banyak nih. Makasih. Nah. Tambahkan. Saya ambil urat, sayang ya. Tambah lagi juga. Mana sambalnya? Nih. Makan pakai daun nih. Yang cantik nih. Kita makan bersama. Di piringnya daun bisa. Kembar. Wis. Yang mau lagi ada lagi. Berapa asinan nih? Ya, asinan makan. Ya ngevlog nih kayaknya guys. Makanannya enak guys. Enak dong. Nih yang enaknya ini asinan. Uratnya juga enak. Ini kayak review makanan ya.
Iya. Iya kan, iya kan? Ini kan pakai kayak gini. Ya. Ini mantap nih Pak Omre ini. Ini dia nih calon ASN. Mantap Pak.